Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talamid wa tilmidat. Untuk mengawali pelajaran ilmu mantik pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan manfaat daripadanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhat tilmid wa talamidah. Kali ini kita memulai pelajaran baru, yaitu pelajaran ilmu mantik. Sebelum kita lanjut, perlu kami sampaikan kepada tilmid dan talamidah bahwa kami menyajikan materi ini bukan atas dasar kemampuan yang ada pada diri kami, tetapi sebatas melaksanakan tugas dari bagian pengajaran. Oleh karena itu, dalam penyampaian materi ini, kita nanti ngaji bersama-sama. Andai kata kita mendapatkan sesuatu kesulitan, kita pecahkan bersama-sama. Andai kata kita mendapatkan jalan buntu, kita mencari jalan keluarnya. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan sampai tilmid dan tilmidat beranggapan bahwa Mbah Wahib, saya ini ahli, pinter di dalam bidang ilmu mantik ini. Ini perlu kami sampaikan agar supaya tidak ada kesalahpahaman antara at-tilmid dan tilmidat kepada Mbah Wahib Syafaat. Oleh karena itu, marilah kita mulai pelajaran pada kali ini yang berjudul ilmul mantiqi. Kalau kita perhatikan, lafadz ilmul mantiqi itu adalah merupakan dua buah kata yang tersusun dari mudhof dan mudhofun ilaihi. Yang pertama ilmun, yang kedua mantiqun. Mari kita mencoba untuk memaknai masing-masing kata tersebut. Secara singkat, ilmun artinya adalah pengetahuan. Mantiqun mempunyai dua arti. Pertama, lafadz mantiqun itu artinya bertutur kata yang benar. Arti kedua, mantikun artinya adalah
berpikir yang benar. Kemudian dua buah kata itu digabung menjadi ilmul mantiqi. Dengan begitu, maka ilmul mantiqi ini bisa diberi pengertian ilmul mantiqi ialah pengetahuan bertutur kata yang benar, atau bisa diberi pengertian pengetahuan tentang berpikir yang benar. Ini adalah merupakan tinjauan dari dua buah kata yang berbunyi ilmun mantikun atau ilmul mantiki. Seterusnya, ayat tilmid wat talamidah. Mari kita lanjut terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan ilmul mantiqi tersebut. Pertama, ialah terkait dengan hukum mempelajari ilmu mantik. Adapun hukum mempelajari ilmu mantik, mereka para ulama terbelah menjadi 3 aliran. Menurut Ibnu Shalah dan Imam Nawawi, hukum mempelajari ilmu mantik itu adalah haram. Menurut jumhurul ulama, mempelajari ilmu mantik hukumnya mubah. Menurut Imam Al-Ghazali, mempelajari ilmu mantik itu hukumnya dianjurkan atau sunnah. Tentunya dengan alasan masing-masing. Nah, lebih daripada itu, terkait dengan hukum tersebut secara singkat, perlu kita mempelajari juga tentang sejarah ketumbuhan daripada ilmu mantik tersebut. Kalau kita mengacu kepada sejarah kemunculan dari ilmu mantik, atau dalam bahasa Arabnya nash'atu tatawwuri ilmil mantiki, maka ini dapat kita bahas sebagai berikut. Awal-awal mulanya itu adalah dipelopori oleh Al-Misriyun Al-Qudama, bangsa Mesir kuno. Yang kedua, digerakkan oleh Al-Ighriqiyun, bangsa Grik. Yang ketiga, digerakkan oleh As-Sufistoiyun. Yang keempat, digerakkan oleh Sokrates dan Plato. Yang kelima, digerakkan oleh Aristo. Yang keenam, digerakkan lagi al-ulama'ul muslimun, ulama-ulama Islam. Kalau kita melihat kepada masing-masing tingkatan atau tabaqah, Al-Misriyun Al-Qudama ini sudah kita kenal sebagai bangsa Mesir kuno itu sudah mempunyai peradaban yang cukup tinggi secara mendunia. Yang kedua, Al-Ighriqiyun, bangsa Grik, itu juga sudah mempunyai peradaban
yang cukup tinggi pada ketika itu. Bangsa Grik itu adalah bangsa yang ada di antara sungai Efrat dan Tigris. Kemudian As-Sufistoiyun. Siapakah As-Sufistoiyun itu? As-Sufistoiyun hum firqatun yunaniyatun qadimatun yaz'umuna annal asya'a la haqiqata laha. As-Sufistoiyun, kaum Sufisme. Siapa mereka? Kaum Sufisme adalah bangsa Yunani kuno yang berpandangan bahwa sesuatu yang ada itu tidak ada hakikatnya, tidak ada wujudnya. Jadi kaum Sufistoiyun itu mempunyai anggapan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, apa yang kita dengar itu hanyalah merupakan anggapan belaka, tidak ada wujudnya, sesuai dengan pengertian yang kita sampaikan tersebut. Firqatun yunaniyatun qadimatun yaz'umuna annal asya'a la haqiqata laha. Seterusnya, paham daripada kaum Sufisme ini ternyata menyesatkan kepada kehidupan manusia. Karena dipandang menyesatkan manusia, maka muncul generasi berikutnya, yaitu generasi Sokrates dan Plato. Sokrates dan Plato mempunyai pandangan bahwa ajaran daripada kaum Sufisme itu menyesatkan. Karena menyesatkan, maka Sokrates dan Plato berjuang keras untuk menghancurkan paham kaum Sufisme tersebut. Akan tetapi, ajaran daripada kaum Sufisme yang sudah dihancurkan oleh Sokrates dan Plato itu kelihatannya itu juga belum cukup, juga belum bisa menyempurnakan. Oleh karena itu, perlu kita pahami pula apa yang diajarkan oleh kaum, yang diajarkan oleh kelompok daripada Sokrates dan Plato tersebut. Karena Sokrates dan Plato itu hanya sebatas menghancurkan dan menghilangkan ajaran kaum Sufisme saja. Dengan demikian, maka berarti belum bisa menyelamatkan dari jalan pikiran manusia pada zamannya. Oleh karena itu, muncullah generasi Aristo. Generasi Aristo ini di samping meluruskan daripada ajaran-ajaran kaum Sufisme, meluruskan daripada ajaran-ajaran Sokrates dan Plato, dia juga memberikan pedoman-pedoman yang perlu dicatat, perlu diperhatikan, dan perlu kita pelajari. Antara lain, ajaran daripada
Aristo tersebut ialah tarbiyatul insani tarbiyatan kamilatan. Itu yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan tarbiyatul insani tarbiyatan kamilatan? Kalau kita memperhatikan kepada ajaran dari Sokrates dan Plato, ketika itu hanya sebatas membabat, menghancurkan daripada ajaran kaum sofisme saja. Oleh karena itu, Aristo membawa perubahan yang cukup mendasar, yang antara lain kita sampaikan ialah tarbiyatul insani tarbiyatan kamilatan, mendidik manusia dengan didikan yang sempurna. Kemudian disusul dengan konsep yang lain, bathu ruhil fadilah fi nafsil insan, menaburkan jiwa-jiwa keutamaan terhadap diri tiap-tiap manusia. Karena pada ketika itu memang membutuhkan apa yang dinamakan tarbiyatul insani tarbiyatan kamilatan, juga membutuhkan pada bathu ruhil fadilah. Ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena memang hajat hidup manusia itu pada ketika itu secara peradaban sudah maju, tetapi secara pemikiran masih sangat membutuhkan sekali kepada pembenahan pola pikir daripada bangsa yang ada di dunia pada ketika itu. Para tilmid dan tilmidat ini adalah sekelumit sedikit yang terkait dengan sejarah ketumbuhan daripada ilmu mantek. Oleh karena itu, dengan pesan yang amat sangat singkat ini, tolong untuk bisa dipahami dan bisa dimengerti. Saya kira sebagai mukadimah cukuplah ini saja dulu. Kemudian di lain waktu kita akan melengkapi kepada hal-hal yang terkait dengan ilmu mantek tersebut, seumpama misalnya siapa orang yang pertama menyusun ilmu mantek, kemudian apa saja bahasan-bahasan ilmu mantek tersebut. Oleh karena itu, sekian saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya minta maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.